Hai, jumpa lagi bersama saya, Lintong, di Belajar Asyik. Selamat pagi siswa-siswi kami sekalian. Hari ini kita belajar seni grafis bab 9. Baik, seni grafis. Setelah mempelajari seni grafis pada bab 9 ini, siswa diharapkan mampu mendefinisikan pengertian seni grafis. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasikan berbagai jenis karya seni grafis. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasikan beragam alat dan bahan berkarya seni grafis. 4. Siswa mampu mengklasifikasikan beragam karya seni grafis. Dan 5. Siswa mampu berkarya seni grafis dengan menggunakan salah satu teknik dalam seni grafis. Yang pertama, pengertian seni grafis. Seni grafis adalah karya seni rupa dwimatra yang dibuat dengan menggunakan teknik cetak sehingga bisa dilipat gandakan karya tersebut. Artinya bahwa karya tersebut bisa dilipat gandakan menjadi beberapa produksi, menjadi beberapa karya dengan menggunakan ada klise atau film. Seperti halnya kalau kita mengcopy atau memfotokopi sesuatu dengan hasil yang sama atau persis sama. Jadi seni grafis itu kita membuat filmnya atau klisenya. Jenis karya seni grafis. Jenis karya seni grafis berdasarkan teknik pembuatannya ada yang pertama cetak tinggi, yang kedua cetak dalam, yang ketiga cetak datar, dan yang keempat cetak saring. Cetak tinggi itu sendiri adalah menggunakan klise atau film atau acuan atau alat cetak yang menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol atau bagian yang tinggi. Lihat contohnya, ini bahannya terbuat dari kentang. Ini sederhana sekali, bisa kita buat dari kentang, boleh juga dari penghapus, boleh juga dari Voltaire begitu, tapi boleh juga dari bahan-bahan yang lain. Ini bahan yang paling gampang digunakan sebagai praktek. Ini gambarnya, ini adalah bagian-bagian yang tinggi dan hasil cetakannya seperti ini. Ini dia, dan ini hasil cetakannya. Ini yang disebut dengan cetak tinggi. Contoh karya cetak tinggi adalah stempel. Selanjutnya, bahan cetak tinggi yaitu papan sebagai alas. Itu tadi kentang itu hanya sebagai praktek untuk kita ya. Yang kedua hardboard atau papan MDF. Yang ketiga tinta. Yang keempat kaos, kain, kertas kemana cetakannya akan ditempelkan. Kemudian cat pengering. Alat cetak tinggi yaitu pensil, gunting, pisau cutter, wood cut, roller dan pahat. Selanjutnya cetak dalam. Cetak dalam menggunakan klise dalam, artinya yang dicetak adalah bagian-bagian yang tertoreh dalam. Artinya bagian dalam yang menyerap tinta dan akan membekas pada kertas. Ini contohnya. Produk cetak dalam itu bahannya adalah aluminium. Bahannya aluminium. Dan biasanya ini pada bahan aluminium digunakan, boleh menggunakan pisau, boleh menggunakan jarum, boleh menggunakan paku untuk menoreh garis-garis atau gambar yang akan dicetak. Seperti ini contohnya. Jadi ini ditoreh dengan menggunakan pisau atau paku yang seperti ini, alat tajam yang seperti ini. Jadi ini adalah sekarang sudah tertore dan dia sudah agak dalam dia. Lalu nanti akan dituangkan tinta ke sini sehingga yang tercetak nanti adalah bagian yang dalam ini. Bahan cetak dalam, zat pewarna atau tinta, silinder cetak dengan acuan cetak,
bisa dengan pelat tembaga yang diukir. Pola desain, itu gambar yang diukir ke acuan cetak. Kemudian aluminium, kertas, media cetak dengan bentuk roll, bahan kertas, plastik PVC dan lain-lain. Laminasi atau lapisan tembus pandang. Alat cetak dalam, yaitu alat pemotong roll dan kuas. Selanjutnya cetak datar. Cetak datar yaitu jenis cetak yang memakai media batu dari jenis batu khusus yang dipakai, yaitu batu kapur. Ini contohnya. Jadi di batu kapur ini dibuat, nanti bisa kita lihat nanti prosesnya di dalam video pembelajaran ini. Nanti saya akan menggabungkan, ada beberapa video yang saya temukan, nanti akan saya gabungkan ke sini, nanti bisa dilihat di YouTube-nya ya. Nanti akan saya gabungkan ke sini bagaimana proses pembuatan cetak datar ini. Ini cukup rumit, tapi mungkin untuk sekedar mengetahui boleh, tapi kalau untuk praktek mungkin untuk kita sendiri sangat susah. Nanti bagi kita nanti prakteknya cukup dengan menggunakan cetak tinggi aja. Oke, contoh bahan cetakannya adalah batu kapur. Bahan cetak datar, batu kapur, tinta minyak, kertas, kaca, dan plastik. Kemudian alat cetak datar, yaitu kuas. Cetak saring. Cetak saring yaitu seni cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan serat tertentu. Cetak saring dikenal dengan sablon. Kita mungkin sudah sangat akrab dengan sablon, tapi untuk melakukannya mungkin kita belum pernah. Tapi sablon ini sering kita lihat dan sering kita kita pesan ya. Kaos-kaos kita atau baju kita sering kita sablon. Bahan cetakannya kain, plastik, kertas, dan lain-lain. Di Kota Sibolga ini sendiri cetak sablon ini sudah cukup banyak. Bahan cetak saring yaitu cat sablon, kertas kalkir, kain, kertas, kaos. Alat cetak saring, screen, kuas, dan rakel. Baik, selanjutnya tugas. Tuliskan pengertian seni grafis. Yang kedua, tuliskan 2 contoh hasil cetak tinggi. Dan yang ketiga, tuliskan 3 bahan cetak tinggi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih.